Saya akan kesaksian bagaimana saya bertobat. Kalau orang belum kenal saya, mantan paranormal, dukun sakti, dikira orangnya kakek berjenggot gondrong. Nggak taunya orangnya kecil tapi keren. Nah, saya orang Blasteran, mama saya Jawa, papa saya Chinese. Jadi mama saya itu ibunya Jawa, papanya Cina. Dan papa saya itu Chinese. Dari saya ini 75% Chinese, 25% Jawa. Nah, dari keluarga Jawa, mamah punya ibu yaitu nenek saya. Nenek punya ibu lagi yaitu kakek nenek buyut. Keluarga dari kakek nenek buyut inilah kakek nenek guru saya. Kakek saya terkenal dengan tokoh sakti aliran putih yang punya ilmu namanya saipi angin, pindah tempat. Dan terkenal dengan ilmu kebal, aji lembu sekilan, tembak sejengkal. Dan terkenal dengan ilmu panglemunan, ilmu menghilang. Karena dulu sebelum saya bertobat mempelajari ilmu itu, sampai sekarang masih diminta bantuan untuk aparat polisi dan militer di Indonesia. Kakek saya tokoh aliran putih, nenek saya tokoh aliran hitam. Lahirlah saya abu-abu. Nah, nenek saya terkenal dengan ilmu santetnya, namanya setan kober, kobaran api setan. Dia disebut pembunuh tercepat tanpa jejak dan ahli penyetop jantung. Nah, kakek nenek buyut saya mengalami susah mati kalau ilmunya tidak diturunkan. Dan yang bisa menurunkan ilmunya adalah seseorang yang memiliki hari kelahiran weton setupaing. Nah, kalau dalam angka Jawa 99. Nah, di antara 5 bersaudara laki semua, saya anak nomor 2, lahir di weton setupaing. Karena itulah sejak usia 9 tahun saya dididik dan dilatih untuk menjadi seorang dukun. Karena kakek nenek saya mengalami susah mati kalau ilmunya tidak diwariskan. Nah, usia 9 tahun itulah pertama kali saya belajar adalah aji tapak banyu, ilmu mengambang di atas air. Gara-gara punya ilmu itu sampai sekarang tidak bisa renang. Nah, disitulah saya belajar ilmu santet, ilmu kebal, ilmu menghilang. Usia 10 tahun saya sudah punya ilmu panglemunan, menghilang. Nah, usia 10 tahun itulah saya dibekali keris tombak pedang dan 5 pusaka kebal, besi kuning, mustika delima, lulang kebulando, kitab Istanbul, kul buntet, badar besi, anti tembak, anti bacok, anti cukur. Jadi rambut ini kebal, tidak bisa dipotong. Jadi kalau mau potong rambut susah, harus bancaan selamatan dulu. Dan yang bisa motong itu ibu saya sendiri, karena kebal semua. Nah, usia 10 tahun itulah saya belajar ilmu ngerogo sukmo, mati sak jering urip, urip sak jering pati, mecat rogo roh keluar. Itu usia 10-11 tahun. Nah, disitulah guru saya berkata sama saya, ada 2 jalan yang harus kamu pilih salah satu, dan itulah jalan takdir. Karena takdir itulah tergantung keputusan kamu. Kalau kamu mau jadi orang baik, jadilah orang baik sekalian. Tapi kalau kamu jadi seorang penjahat, jadilah penjahat kelas kakap. Bila perlu di akhirat, jadilah rajanya para penjahat. Saya ngomong sama kakek saya, kakek, saya mau jadi orang baik. Kalau kamu mau jadi orang baik, sampai matinya pun kamu harus jadi orang baik. Nah, disitulah saya menguasai berbagai ajian dari kakek nenek buyut saya. Dan saya adu ayam, tidak pernah terkalahkan sampai sekarang. Kenapa? Setelah bertobat berhenti. Tak beritahu caranya, tapi jangan ikut. Nah, ayam kalau pernah kalah,
diadu pasti lari, betul? Namanya ayam pedotan, betul? Betul? Nah, yang ngomong betul sering adu pitik. Pur asor, itu apit. Nah, pertama ayam saya dihadapkan. Begitu dihadapkan, tuk, keok lari. Taruhan dinaikkan, dilimanin 5 kali lipat. Dihadapkan lagi kedua, keok lagi 2 kali, di-10-in. Jadi 1000 jadi 10.000. Wah, 10 kali lipat. Nah, ayam mereka bertaruh di ayam lawan saya bertaruh di ayam saya sendiri. Karena pasti keok punya yang ketiga. Waktu yang ketiga itulah saya baca mantra tameng besi, tameng baja, supaya badan saya tidak bisa disentuh manusia. Kalau disentuh kan bablas, saudara. Jadi kalau menyentuh bisa terpelanting, kebal, saudara. Roh saya keluar dari tubuh, pindah ke ayam. Nah, jebret, keok menang. Karena yang di dalam ayam saya sendiri. Jadi adu ayam tidak pernah terkalahkan. Nah, disitulah saudara, lulus SD saya dibekali ilmu Aji Sirep Begonondo, ilmu di atas ilmu hipnotis. Kalau mantra itu diucapkan, satu kampung tidur semua. Ilmu untuk ngerampok, langsung tidur semua. Nah, disitulah saudara, kelas 2 SMP guru saya berkata sama saya, ada satu ilmu lagi yang harus kamu kuasai, yaitu ilmu pamengkang jagat, tutup bumi sapitu, belah dunia. Tapi ilmu ini memiliki rahasia titik kelemahan. Seumur hidup kamu tidak boleh hubungan dengan wanita, jatuh cinta, dan menikah. Seumur hidupmu harus menjadi perjaka ting-ting seumur hidup. Kuwi sing susah. Kalau kamu sampai melanggar pantangan itu, maka ilmu yang kamu kuasai akan menghantam dirimu sendiri, dan kamu tidak akan bisa sempurna sampai menguasai ilmu pamengkang jagat. Nah, karena tinggal satu langkah, ya sekalian. Nah, setelah itu saya belajar ilmu terakhir. Setelah menguasai ilmu terakhir pamengkang jagat, guru saya berkata sama saya, dengan menguasai ilmu terakhir berarti sudah waktunya kita berpisah. Sebelum aku mati, aku tahu apa yang akan terjadi. Nanti kira-kira usia 18 tahun, kamu akan melihat suatu cahaya terang. Dan usia 19 tahun, kamu akan ketemu seorang raja yang datang dan muncul dari timur. Saya tanya sama guru saya, bagaimana saya tahu tentang jalan terang dan bagaimana ketemu dia. Nanti sang takdir menuntun jalan takdirmu untuk ketemu dia. Karena kamu yang ditakdirkan, digariskan untuk ketemu dia. Dan kalau kamu ketemu dia, itulah dalan sing padang, jalan yang terang. Usia 19 tahun, kamu akan ketemu dia. Usia 18 tahun, kamu melihat suatu cahaya terang. Dan usia 19 tahun, kamu akan ketemu raja yang adil dari timur, Noto Negoro. Nah, itu guru saya tanya, apa yang harus saya lakukan? Ingat, di dalam hidup kamu, ingat, harus punya keputusan dan prinsip hidup. Jadi kalau mau jadi orang baik, baik sekalian. Sampai matinya pun kamu harus baik.
Dan kalau mau jadi seorang penjahat, jatuh terus, jangan mikir tobat gitu dah. Karena apa? Hukumannya podo bilang gitu. Hukumannya sama. Tapi kalau kamu jadi penjahat, jadilah penjahat kelas kakap. Dan bila perlu di akhirat jadilah rajanya para penjahat. Saya ngomong, guru, saya mau jadi orang baik. Jadi orang baik aja susah, apalagi jadi penjahat. Kalau gitu, ya sudah, itu dalan sing harus mbok tempuh. Aku akan mati kira-kira 2:30. Sebelum aku mati, panggil seluruh keluarga. Jadi dia sebelum meninggal tahu, semua keluarga dipanggil. Aku sudah mendapat wangsit saka sing gawe urip yang membuat kehidupan. Aku akan dipanggil jam 2:30. Sebelum aku mati, semua keluarga dikumpulkan. Terus saya ngomong, waktu aku hidup tidak pernah bikin susah anak cucu. Demikian waktu aku mati. Besok Rebu malam Kemis, nomor SDSB, nomor buntute 50. Ini uang belikan untuk beli peti matiku. Jadi ini uang beli nomor SDSB. Besok keluar nomor 50 seket. Aku tidak mau bikin susah anak cucuku. Dan dia ngomong, karena aku punya ilmu sayupi angin pindah tempat, seumur hidupku tidak boleh pakai alas kaki. Karena aku menghadap yang maha kuasa dan ilmu sudah tak turunkan ke kamu semua. Aku ingin pakai sandal. Saya masih ingat pakai sandal swallow itu. Saya pakai sandal swallow. Setelah itu dia mulai pakai jas safarian. Wah, menghadap yang maha kuasa harus ketok ganteng. Pakai sepatu, bilang gitu, sepatu gini. Tek, langsung pakai jas, langsung dia semedi, tek, meninggal. Tanpa sakit. Sapu angin. Setelah kakek saya meninggal dunia, saya kehilangan arah. Usia masih remaja, dibekali kekuatan sehebat itu. Nah, ilmu itu kan panas, mau cari lawan terus. Katanya ada dukun sakti, langsung saya datengin. Saya tunjukkan aji panglimunan ilmu menghilang. Ting, menghilang. Dukunnya bingung, menghilang di mana anak ini? Malah dukunnya jadi murid saya. Saya kalahkan berbagai aliran di Pulau Jawa. Setelah kalahkan berbagai aliran di Pulau Jawa, mendekati usia 18 tahun, saya lewati pertarungan demi pertarungan. Saya diajak kakak saya, Ton, ada KKR-nya Gilbert Lumaindong, cewek sip-sip. Saya ikut KKR-nya Gilbert, duduk di belakang. Tiba-tiba pendeta Gilbert berkhotbah, orang Kristen tidak bisa disantet, tidak bisa dimantrai, tidak bisa diguna-gunai. Dari belakang saya berkata, ini pendeta gemuk montok nantang orang ini. Nih, saya baca mantra setan kober supaya pendeta gemuk itu pingsan di mimbar, muntah darah, jemaat bubar. Saya santet. Gilbert berkata, haleluya, Tuhan berkati. Ilmu saya kabur. Itu sampai 2 kali. Saya itu Gilbert ngomong, siapa dukun-dukun jimat-jimat, maju ke depan. Artakol. Saya bingung karena saya tidak bisa bahasa Inggris. Saya kira Artakol itu tempat adu ilmu. Nah, dari belakang saya maju ke depan untuk daftar bertarung. Depan lagi begini, Tony, kami punya ilmu menghilang, ilmu kebal, muridnya setan kober, ya kan? Saya kaget setengah mati. Pendeta gemuk ini sakti juga, tahu ilmu saya, kekuatan saya, bahkan guru saya. Tidak taunya apa, Gilbert terus terang, setelah saya bertobat, aku pun diberitahu pendeta lain juga. Dan apa yang terjadi, saudara? Disitulah saya masih ingat, saudara, waktu itu saya ngomong sama Gilbert, kalau aku kalah,
aku berguru sama kamu. Tapi kalau aku menang, kamu mati. Kalau aku kalah, saya ikut kamu. Gilbert berkata, besok pagi kamu saya tunggu di sini. Saya pulang. Satu malam tidak bisa tidur karena haleluya itu. Hari yang kedua saya datang. Tiba-tiba pendeta-pendeta kelilingi saya. Sikira bara. Saya bingung, belum pernah ada mantra raba-raba. Saya dikepung pendeta-pendeta ini adalah raba. Apa ki raba-raba ini? Nah, saya fokus pertarungan. Gue biur banyu barang kok. Gilbert ketemu saya, saya dikepung pendeta-pendeta. Saya gunakan ilmu-ilmu saya. Saya pukul Gilbert dan pendeta-pendeta mental. Nah, kekuatan mistik saya, karena dulu sebelum saya bertobat kan, saya dipasang susuk, jarum emas, jarum tembaga seluruh badan, dan pusaka besi kuning ditanam di sini, untuk kebal semua senjata, untuk menguasai aji lembu sekilan. Apa yang terjadi? Benteng pertahanan saya hancur, dari tubuh saya keluar pasir emas, pasir tembaga. Waktu saya mau muntah darah, saya ngomong stop, ada apa? Besok terusin lagi. Saya luka dalam gitu. Gilbert ngomong, besok kamu saya tunggu di sini. 2 malam saya tidak tidur. Pertama haleluya, kedua raba-raba. Dan apa yang terjadi saudara? Saya masih ingat. Waktu itu saudara, hari yang ketiga saya datang. Pendeta-pendeta langsung kepung saya semua. Saya gunakan semua kekuatan gaib saya. Saya pukul Gilbert mental, pukul mental. Saya baca mantra. Nah, waktu itu saudara, dari jam 8 sampai jam 12 siang, ini ilmu terakhir saya. Kalau aku kalah, aku ikut kamu. Kalau aku menang, kamu mati. Gilbert ngomong silahkan. Nah, saya baca mantra gini-gini. Nah, Gilbert pejam mata. Nah, pendeta-pendeta dalam nama Yesus, lari dah. Gilbert buka mata, kan itu pendeta-pendeta ngelilingi. Begitu saya menggunakan ilmu terakhir, semua mundur, tinggal Gilbert sama saya. Gilbert gini. Saya dan dia. Saya baca mantra pamengkang jagat. Saya buka mata. Saya lihat dari tubuhnya Gilbert keluar cahaya terang. Waktu keluar cahaya terang, saya ingat pesan wasiat guru saya. Umur 18 tahun, kamu akan melihat suatu cahaya terang. Dan itulah takdir dari Yang Maha Kuasa. Di situ saya bingung, maju atau mundur. Saya ambil jalan maju. Saya baca mantra, saya pukul Gilbert. Waktu jarak sejengkal gini, cahaya terang itu membuat saya terpental kira-kira 10-12 meter. Tek, langsung lep, hilang. Saya hilang ingatan 1 tahun. Saya didoain pendeta-pendeta, bukannya tambah sembuh, tambah edan. Itu setahun saya hilang ingatan. Sehingga saya dikasih nama Daud karena tidak tahu diri saya sendiri. Nah, 1 tahun, tahun 93, ada suatu cahaya terang tiba-tiba datang masuk kepala saya, slap masuk, dan terdengar suara, akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir, akulah Yahweh. Akulah aku telah mati dan aku bangkit hidup kembali. Akulah Yesua Hamasia. Jadi sebelum orang ribut-ribut ya aliran Yahweh, itu saya sudah langsung mendengar nama itu. Akulah Yahweh, akulah Yesua Hamasia. Tepat di depan saya, wajahnya bersinar melebihi cahaya matahari. Saya itu berkilauan, saya tidak bisa lihat wajahnya. Aku telah mati, bangkit hidup kembali. Tunjukkan lubang pakunya di sini.
Cuma pegang bagian sini, saudara. Sering kita lihat digambar-gambarkan di sini, saudara. Enggak, itu di sini, saudara. Inilah, ini kan ada lubang di sini, saudara. Tepat di sini, saudara. Aku telah mati, aku hidup kembali. Maukah engkau percaya padaku? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah aku. Aku percaya. Ada suatu kekuatan membuat mulut saya, aku percaya. Dan semua kekuatan gaib saya musnah sampai sekarang. Dan itulah dia ngomong, engkau kupanggil untuk menjadi penginjil api dan bukan menjadi gembala sidang. Karena engkau kupanggil untuk itu. Setelah itu tangannya gini, tumpang tangannya. Kalau kebanyakan kita pendeta, hamba Tuhan, tumpang tangan kan gini. Ini gini. Ku beri kuasa. Di sini dah. Tumpang tangan ini. Banding kita tangan satu gini dah. Ini begini. Ku beri kuasa. Langsung. Setelah itu dia gini, langsung jalan gini. Hilang. Nah, disitulah saya sembuh. Saya cari jimat saya, hilang semua. Tidak taunya waktu gila setahun dibakar pendeta semua. Jadi begitu tobat ente-entean. Jadi jimatnya entek kabeh hilang kabeh. Lah itu saya cari Pak Gilbert. Pak Gilbert berkata, aku ingin tahu apakah kamu betul-betul bertobat atau nanti kumat lagi, kambuh lagi. Saya disuruh sekolah Alkitab. Saya sekolah Alkitab dalam kondisi baru sembuh, saudara. Jadi saya itu tidak ada namanya katekisasi. Orang ngerti, saudara. Jadi saya langsung sekolah Alkitab, saudara. Ya makanya suruh buka Kejadian, buka kitab Wahyu. Nah, dulunya tahunnya Jopo Montro, setelah tobat Alkitab. Kan beda sekali, saudara. Nah, saya itu, saudara, saya sekolah Alkitab di Inteos. Pak Gilbert ngomong, kamu harus sekolah Alkitab. Nah, situ saya sekolah Alkitab tahun 93, lulus tahun 96, ranking 4. Tepuk tangan dulu. Karena muridnya tinggal 4 juga. Lah gimana ndak murid ranking 4? Orang ngerti apa-apa sekolah Alkitab, nyemplung kan bingung, saudara. Nah, kan enggak ada basic sama sekali, saudara. Nah, di situ saya sekolah Alkitab. Nah, disitulah saya melayani Tuhan sampai sekarang. Nah, suatu kali saya dipanggil Danjen Kopassus, Komandan Jenderal Pasukan Khusus. Waktu itu ditanya, Pak Daud, apakah ilmu hitam itu ada? Ada. Kalau ada, tunjukkan di depan saya. Wah, kalau kita ngomong sama kopral itu paling mudah. Tapi kalau udah ngomong jenderal pasukan elit, itu pusing, dah. Betul? Betul? Karena harus dibuktikan di depannya. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kali ini tolong saya. Tiba-tiba ada cahaya terang, cepat sekali. Saya doa dalam nama Yesus. Langsung cahaya itu berubah menjadi paku, saudara. Berhenti gini. Langsung saya dalam nama Yesus, segala setan, jin, roh jahat keluar. Dalam Yesus hancurkan jimat. Tek. Paku itu terbang, tek, langsung di udara gini, saudara. Di dahinya jenderal ini san jatuh. Langsung dia kaget. Apa ini Pak Daud? Ini santet. Ajudan, Ubay, sini. Ambil, paku ini ambil. Saya mau tanya, siapa yang ngirim? Izin jenderal yang ngirim ini, alamat ini, jalan ini. Sekarang posisi di mana? Posisi di sini. Tepat. Memang kamu tukang santet asli. Izin jenderal saya udah bertobat. Dia ngirim, ya udah. Lokasi di sini. Sekarang keberadaan dia di sini. Oke. Itu saya dites waktu itu, saya masih ingat. Jadi harus tepat titik lokasi. Nah, waktu itu langsung ngomong, Pak Daud,
Anda diminta untuk menjaga Presiden Republik Indonesia untuk keamanan nasional. Jadi Anda harus betul-betul diseleksi apakah pantas, karena yang untuk menjaga Presiden haruslah yang terbaik dan harus betul-betul terbaik. Nah, saya diminta untuk menjaga Presiden itu tidak lama, saudara. Saya diminta menjaga Presiden SBY tidak lama, itu dari 2004 sampai 2014. Berapa tahun, saudara? Nah, saya 10 tahun menjaga Presiden SBY untuk bagian penangkal ilmu hitam. Dan di situ saya bersama di bawah komando, waktu itu di bawah komando Jenderal Pramono Edi Wibowo, Elang 55 adalah. Nah, situ langsung di bawah Kasat saya waktu itu. Jadi saya ditugaskan, jadi saya sama beliau itu dari kolonel sampai bintang 4 untuk diperintahkan menjaga SBY. Dan 2013 saya berkata sama Jenderal Kasat, izin Jenderal, karena jadi saya ini, saudara ya, 2004 saya menikah, baru seminggu langsung tugas. Jadi saya itu jarang ketemu keluarga, karena kan menjaga Presiden. Waktu itu 24 jam harus ada di posisi. Nah itu 10 tahun. Makanya saya tidak ke Tegal itu hampir 15 tahun lebih, hampir 20-an tahun. Betul? Betul? Karena waktu itu posisi saya masih bertugas, jaga khusus, tidak boleh ini. Dan saya satu-satunya sipil, bukan militer. Saya sipil, bukan militer, dan saya satu-satunya orang Kristen. Nah, 2013 saya menghadap Kasat, izin Jenderal, saya sudah tugas hampir 10 tahun. Siapapun presidennya, 2014 saya tidak jaga lagi. Saya mau kembali ke keluarga dan kembali ke gereja. Udah kamu pikirkan itu. Tapi ingat, sewaktu-waktu negara memerlukan kamu dipanggil lagi untuk diaktifkan kembali. Izin Jenderal, saya mau kembali ke keluarga dan kembali ke gereja. Kapan mau berhenti? 2014. Siapapun presidennya, saya tidak jaga lagi. Langsung di ACC, langsung 2014 saya berhenti. Jadi sebelum SBY turun, jadi saya selesaikan tugas saya dengan baik sampai selesai 10 tahun. Dan saya ke gereja, kembali ke Pak Gilbert. Saya ikut Pak Gilbert tidak lama, sejak tahun 93 saya bertobat sampai sekarang dan tidak pindah-pindah gereja. Dan saya tetap pelayanan. Tapi kalau di Solo, saya selalu gereja terdekat aja. Nah, dan semua itu anugerah. Saya mau tanya sama saudara, siapa yang percaya surga itu ada? Nah, banyak orang ingin ke surga, tetapi suruh duluan tidak mau, betul? Nah, hari ini saya akan bicara bahwa surga itu ada. Waktu saya sekolah Alkitab lulus tahun 96, saya pikir jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Saya sampai sekarang bukan pendeta loh, saudara. Saya sampai sekarang bukan pendeta. Saya hanya memberitakan Injil dan di bawah timnya Pak Gilbert. Saya bawa nih Pak Gilbert, saudara. Nah, saudara, saya pikir itu jadi hamba Tuhan itu banyak proyek thank you, doain jemaat dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Nah kan, sampai idune entek, jemaatnya ngomong thank you. Pulang pergi bayar dewi. Jemaat yang pelit sama murah hati, oke sing pelit. Bener? Ya itu pelakunya. Bertobat. Nah, didoain berkat dalam nama Yesus, diberkati kok dalam nama Yesus, diberkati kan gitu.
Wah, haleluya, haleluya. Mulai ya mulia dhewe kono. Nah, waduh, ki piye no. Langsung saya banting setir ke bisnis. Saya bisnis plastik ya, PP, polipropilin. Setelah saya bisnis, saya lupa panggilan Tuhan. Karena saya lihat, wah, jadi hamba Tuhan susah. Tiba-tiba saya doa, Tuhan bicara sama saya, Daud, ada apa Tuhan? Sudah waktunya kamu pulang ke rumah Bapa. Mati. Tuhan, kalau umurku boleh diperpanjang, aku melayani Engkau sungguh-sungguh. Mari kita buka Alkitab kita dulu dalam Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ke-7. Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ke-7. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jadi saya ini kalau doa atau khotbah sering menyebut Elohim, Allah, Yahweh, tak sebut semua. Kenapa? Supaya adil, tidak ada yang ribut. Jadi Allah, Yahweh, Yehova, tak sebut semua, supaya tidak ada yang ribut. Jadi yang aliran Yahweh senang, aliran Allah haleluya, kan gitu lah. Makanya karena kita memberitakan Injil untuk damai sejahtera, bukan bikin ribut, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Wah, aku bingung, matiku model kaya apa? Kan gitu, saudara. Saya ngomong mama saya, Mah, aku mau pulang ke rumah Bapak. Wedian apa? Pola lagi stres mikiri tagihan plastik. Papa saya naik sepeda motor boncengan sama kawan saya, arah Wonogiri. Naik sepeda motor, adalah ada truk. Truk ini, saudara, jalannya kenceng, tiba-tiba ngerem mendadak. Makanya kecelakaan motor paling bahaya bukan yang di depan, tapi yang di belakang. Karena yang di belakang tidak tahu apa-apa, betul enggak? Nah, makanya sejak kejadian itu aku naik motor jalur depan terus. Ya. Nah, tiba-tiba truk ini berhenti mendadak, blek gitu. Yang depan kan gini dah. Lah saya kan tidak tahu, buar langsung gini. Di bak truk. Wah, tapi saya waktu ini mau kebentur gini, roh saya udah diambil duluan. Ada malaikat tinggi, saudara, tingginya 3 meter. Dia ngelihat saya gini, tinggi, saudara. Jadi malaikat itu tidak ada yang kecil-kecil kayak piyek doro, itu tidak ada. Ada, ngerti saudara? Tidak ada. Kan ada gambaran malaikat kecil kayak piyek doro. Tinggi tuh, gagah gitu. Saya masih ingat rambutnya silver perak, jubunya putih berkilauan, terang sekali.
Saya dibawa naik ke atas. Di situ saya lihat sesuatu yang tidak bisa saya bayangkan. Ada tangga emas. Dan di tangga itu ada sebuah tahta. Dan malaikat itu banyak sekali. Berlaksa-laksa, beribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Dan bicara dalam suatu bahasa. Bukan bahasa manusia. Bapak, saya juga ngomong dalam suatu bahasa juga. Ini bapak. Wah, kaget aku. Jadi nanti, tapi apa kata dia saya ngerti. Dia ngomong juga ngerti. Jadi nanti kita di surga itu ada bahasanya sendiri. Jelas saudara? Dan apa yang terjadi? Malaikat itu berkata, sebelum kau menghadap yang maha kuasa, engkau harus masuk ke satu ruangan dulu, yaitu ruang maha kudus. Karena engkau dilayakkan untuk masuk tempat itu. Nah, setelah itu ada pujian penyembahan seperti derau air bah. Dan malaikat itu bicara, lagu-lagu pujian penyembahan sebelum dinyanyikan di bumi, terlebih dulu dinyanyikan di surga. Jadi saudara, lagu-lagu kita yang baru itu lagu expirednya semua adalah lagu lama semua. Malaikat ngajak saya berjalan, lantainya emas. Dan tangga itu ada sebuah tahta. Dan malaikat itu berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Mari berjalan. Saya suruh jalan satu tempat. Tirainya terkoyak dari atas ke bawah. Dan saya melihat suatu benda, yaitu tabut perjanjian. Dan roh saya bersujud di situ. Tiba-tiba terdengar nyanyian seperti derau air bah. Biar awan kemuliaanmu turunlah memenuhi bait sucimu. Dan terdengar nyanyian, ku nyanyi haleluya. Di situ saya lihat tabut perjanjian. Modelnya gini dah, jelas sekali dah. Malaikat itu nyuruh saya bangkit. Malaikat itu menjelaskan apa yang dilihat Musa di gunung itu adalah gambaran dari tempat ini. Jadi Musa membuat kemah suci itu melihat contohnya yang ada di situ. Amin. Amin. Jadi Musa membuat replikanya. Ngerti saudara? Tentang kemah apa? Kemah suci. Apa yang dilihat Musa di gunung itu adalah gambaran dari tempat ini. Ya, itulah yang aslinya. Mari engkau menghadap yang maha kuasa. Saya suruh jalan dalam. Nah, saya kembali ke tangga itu lagi. Dan yang di tahta itu berbicara, Daud, 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 sebenarnya engkau sudah waktumu ada di tempat ini. Tapi karena engkau minta umurmu diperpanjang di muka bumi, maka umurmu akan kuperpanjang di muka bumi. Dan selama umurmu diperpanjang di muka bumi, pergunakanlah sebaik-baiknya. Tapi sebelum kau kembali ke rumah orang tuamu, akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu, bangsamu di masa depan. Akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang disembah Abraham, Ishak, Yakub. Akulah aku, Yahweh. Yes, langsung yes, kayak layar lebar. Disitulah hari-hari yang akan terjadi dari awal sampai akhir dunia. Yes. Sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia dibentuk, aku sudah mengenalmu dan menentukanmu. Akulah Alfa.
langsung dalam. Saya lihat Indonesia terpecah menjadi 3. Timor sudah lepas, 2 akan menyusul. Saya lihat bom meledak di sana sini. Waktu saya melihat bom meledak di sana sini, Tuhan, aku ndak jadi balik, ndak apa-apa, bom ya. Engkau harus kembali. Hari-hari yang akan terjadi kayak layar lebar, hari-hari yang akan terbentuk. Kelihatan semua. Indonesia akan dipulihkan Tuhan 25 tahun, dimulai dari krisis 98, yaitu pemulihan Indonesia tahun 2023. Tapi sebelum pemulihan Indonesia, anginnya akan datang 2018, 19, dan badainya akan datang 2020, dan Indonesia mengalami stagnat ekonomi menuju tahun 2023. Waktu itu saya tidak ngerti bakal corona. Pokoknya ekonomi akan berhenti seluruh Indonesia. Stagnat ekonomi berhenti. Menuju tahun 2023. Yes. Dan Tuhan ngomong, mari kutunjukkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya diajak jalan satu tempat, lantainya emas semua. Di situ ada benteng seperti air mengalir, terbuat dari batu rubi, emerald, blue sapphire, paparaca, batu permata yang indah, dan tidak ada batu akik. Semua adalah batu apa saudara? Mulia. Apa yang ingin kau tanyakan? Ku jawab, Tuhan, kapan engkau datang? Tuhan bicara, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya, karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan aku datang, baik nabi maupun malaikat. Tetapi yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Nah, kalau gitu Tuhan, aku ingin tahu siapa jodohku. Nanti dikasih yang gini, lebih baik tidak balik. Nah, yes. Jadi baru saya mengerti waktu itu bahwa apa yang akan terjadi dari awal sampai akhir dunia itu sudah ada desainnya semua, ada grand desainnya. Gitulah. Ada seorang wanita rambut lurus, mau lihat wajahnya ditutup. Tuhan, yang rambut lu jutaan gimana nyarinya? Engkau akan ketemu di satu tempat, KKR. Betul, saya ketemu istri saya di Jogja. Ada seorang anak perempuan mandangi saya gini, dan anak itu ngeliatin saya ngeliati anak itu. Siapa itu Tuhan? Itu anakmu di masa depan. Bayangkan, belum kenal istri udah lihat anak. Jadi saya belum lihat, saya belum ketemu istri saya belum kenal, nggak tahu, tapi udah ketemu anak. Seorang anak perempuan gini, dia natap saya, mandang saya gini. Siapa ini Tuhan? Itulah anakmu yang pertama. Yes. Ada seorang pengkhotbah gemuk pendek. Itu siapa Tuhan? Itu kamu di masa depan. Yes. Yes. Hari-hari yang akan terbentuk, engkau jadi penasihat orang-orang terkemuka di negerimu. Yes.
Tuhan ngomong, sudah waktunya kamu kembali ke rumah orang tuamu. Tuhan, sebelum aku kembali ke rumah orang tuaku, aku minta satu permintaan. Engkau kan maha tahu. Jangan engkau tolak, jawab ya dulu. Tuhan bicara sama saya, kecuali satu kedatangan. Tuhan, jangan beri aku kekayaan. Nanti kalau aku kaya, lupa siapa engkau. Dan jangan beri aku kemiskinan. Karena orang miskin itu susah, modalnya hanya nekat. Saya minta satu aja, cukup bisa beli apa-apa. Betul? Ya. Karena pupung saya ketemu Tuhan kan gitu loh. Kan tidak sebatas doa doang, langsung kelihatan gini nah. Ngomong aja langsung nah. Tuhan bicara, baiklah, selama engkau ada di bumi, engkau akan cukup. Dan aku minta satu hal Tuhan, biarlah aku menikmati apa yang sudah engkau berikan dalam hidupku. Baiklah, kembali engkau. Saya suruh naik kereta berkuda, berapi, turun ke bumi. Roh saya masuk, saya hidup kembali. Mama saya, Daud mati, kok hidup lagi? Dan Tuhan bicara, pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Karena pada waktunya tiba, aku yang akan menjemputmu. Dan Tuhan bicara, lagu-lagu yang kau dengar tadi, kuberikan padamu sebagai tanda engkau pernah ada di situ. Saya ini semua alat musik bisa pegang, tidak bisa main. Not juga tidak ngerti. Suara hancur. Kalau saya nyanyi, yang tidur jadi bangun, yang bangun jadi bingung. Tapi saya sudah bikin lagu, diberitahu lagu. Jadi lagu itu bukan dari saya. Tuhan ngasih saya lagu tidak banyak, hanya 75 lagu. Nah, awan kemuliaan, ku tak ingin jauh, laut segenggam tanganmu. Nah, di situ saya baru mengerti. Ingat, surga itu